Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbarul Mustaqim dengan NIM 200320119. Jadi saya adalah mahasiswa dari Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Pada kali ini saya akan mereview nih sedikit tentang materi Introduction to Business. Nah, langsung saja saya masuki ke dalam materinya. Yang pertama adalah pengertian dari bisnis. Bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Manusia bisnis atau bisnismen selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat, kemudian mencoba untuk melayani secara baik sehingga memberikan kepuasan pada masyarakat. Nah, selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan mempunyai arti yang lebih luas hingga meliputi juga kegiatan ekonomi seperti barter. Barter tidak menghasilkan profit atau ukuran profit sehingga relatif walaupun bisa menguntungkan kedua belah pihak. Bisnis lebih merupakan perdagangan yang bertujuan khusus memperoleh keuntungan terukur secara finansial. Nah, ada yang namanya itu sustainability aspect, yaitu berupa kepuasan masyarakat, mendatangkan keuntungan bagi pebisnis, dan keuntungan digunakan untuk mengembangkan bisnisnya atau membuka lahan bisnis baru untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam segmen yang lain lagi. Nah, untuk bisnis sendiri dilakukan sebagai to provide product or service for a profit. Menjadikan suatu produk atau jasa secara cuma-cuma bukan merupakan bisnis. Karya amal bukan merupakan bisnis, ya teman-temannya diingat ya. Nah, selanjutnya ada cost dan benefit. Laba adalah selisih dari pendapatan yang diterima dengan beban yang harus dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya ada laba yang diperoleh tergantung pada 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, harus ada permintaan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Tanpa permintaan tidak akan memperoleh pendapatan. Nah, yang kedua itu harus menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Yang ketiga, harus menjaga agar beban bisnis tetap rendah. Itu mengakibatkan efisiensi untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. Selanjutnya, beberapa pandangan tentang profit. Profit muncul dengan kegiatan ekonomi yang memakai sistem keuangan. Profit merupakan buah hasil dari suatu transaksi moneter. Itu menurut Robert dan Solomon. Profit tidak diperolehkan secara kebetulan, tetapi melalui upaya khusus dari perusahaan yang mempergunakan uang. Adapun beberapa pandangan tentang profit selanjutnya itu seperti undian dan menang judi bukan merupakan profit ya teman-teman ya. Yang kelima itu profit merupakan buah dari upaya yang berhasil. Yang keenam dan yang terakhir, profit kadang tidak sepenuhnya bergantung pada kepiawaian si pembisnis, sebagian tergantung pada faktor keberuntungan. Nah, adapun jenis-jenis bisnis, yang pertama bentuk kegiatannya itu ada yang pertama itu ekstraktif, bisnis yang melakukan kegiatannya dalam bidang pertambangan, contoh aluminium, batu bara, emas, dan lain-lain. Yang kedua ada agraria, menjalankan bisnis dalam bidang pertanian, contoh tembakau, beras, cengkeh, budidaya ikan, udang, ternak, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada industri atau manufacturing, bergerak di bidang industri, misal tekstil, garment, mebel, dan lain-lain. Lalu ada yang keempat, jasa, memenuhi kebutuhan pelayanan jasa, misalnya jasa kecantikan, pendidikan, perbankan, dan lain-lain. Nah, menurut kegunaan jenis bisnis itu adalah kegunaan bentuk, itu from utility, mengubah dari bentuk ketentuan menjadi barang yang lain, misal perusahaan roti, mebel, keramik, tegel, kain, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kegunaan tempat, place utility, memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya transportasi atau pengangkutan barang maupun manusia. Yang ketiga itu adalah kegunaan waktu, time utility, menyimpan barang pada waktu kurang bermanfaat untuk dikeluarkan pada saat lebih bermanfaat, misal hasil panen dan lain-lain. Atau keempat itu kegunaan milik, itu position utility, menciptakan atau memenuhi kegunaan kepemilikan terhadap suatu barang atau jasa, misal kecantikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, masyarakat selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Seorang pebisnis harus selalu jeli melihat adanya kebutuhan serta perkembangan pergeseran kebutuhan dalam masyarakat.
Timbulnya kebutuhan baru atau adanya perkembangan atau perubahan kebutuhan yang telah ada merupakan kesempatan bisnis yang dapat dieksploitasi secara baik dan menguntungkan. Nah, selanjutnya ada hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia berjenjang mulai yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Kebutuhan yang lebih tinggi baru akan muncul apabila kebutuhan tingkat bawahnya sudah terpenuhi. Jenjang kebutuhan yang belum terpenuhi akan mendominasi kegiatan manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kemampuan kita mengidentifikasi jenis kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi akan membuka peluang bisnis yang layak untuk dijalankan. Nah, ini ada pun contoh-contoh jenis-jenis bisnis yang dapat dijalankan pada setiap jenjang kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan dasar atau fisiologik, itu terhadap kebutuhan ini dapat dijalankan usaha atau bisnis makanan, minuman, pondokan, perumahan, asrama, catering, dan lain-lain. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, dalam hal ini bisnis yang dapat dieksploitasi misalnya bisnis sepatu, helm, alat bantu renang, teralis, dan alarm, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada kebutuhan sosial, karena kebutuhan ini adalah kebutuhan kemasyarakatan, maka bisnisnya dapat berupa usaha pendidikan, keterampilan, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan harga diri, produk yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini, barang yang bermutu baik, misal restoran yang representatif gitu, mode pakaian trendy, alat rumah, tangga luks, elektronik, dan lain-lain. Kebutuhan aktualisasi diri, bisnis yang mampu membawa atau menunjukkan jati diri pemiliknya, misal mobil mewah, lukisan, pentas musik klasik, jazz, dan lain-lain. Pengaruh lingkungan sepertinya misal contoh gini, faktor lingkungan dapat berupa alam, ekonomi, teknologi, sosial, budaya, pemerintah, hubungan internasional. Nah, faktor alam, kondisi alam akan mempengaruhi jenis bisnis yang banyak dikembangkan suatu wilayah. Misal contohnya Indonesia itu kan kaya dengan pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Terus ada contoh Singapura itu dia lebih ke perdagangan dan jasa. Nah, yang kedua itu faktor ekonomi. Ekonomi yang tumbuh atau growth, properti berakibat naiknya penghasilan masyarakat dan meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam segala hal, kualitatif dan kuantitatif. Peningkatan segala jenis usaha, demikian pula sebaliknya. Nah, selanjutnya itu ada 3 faktor teknologi. Teknologi merupakan ilmu yang mengupayakan agar selalu terciptanya metode kerja yang lebih baik dan efisien. Nah, itu contohnya seperti mekanisasi, bisnis di bidang teknik, mesin, elektronik, dan lain-lain. Yang kedua ada pelabaran prasarana jalan, misalnya mobile, bisnis transportasi. Yang ketiga ada teknologi informasi, revolusi industri menjadi revolusi informasi, perubahan sarana bisnis dengan media cyber. Selanjutnya itu ada faktor sosial. Masyarakat tumbuh dan berkembang, kuantitas dan kualitasnya, dampak sosial dalam peradaban manusia. Lifestyle kaum peace, young, urban, professionals menciptakan berbagai kebutuhan baru bagi tuntutan hidup, misal pendidikan profesional oleh tubuh dan lain, kesetaraan gender, wanita karir, bisnis TPA, full day school, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada faktor budaya, culture. Kekayaan budaya yang dimiliki suatu bangsa adalah potensi bisnis yang luar biasa, berperan ganda menangkal masuknya budaya asing yang tidak sesuai jati diri bangsa dan potensi bisnis pariwisata. Budaya silaturahmi, misal lebaran membuka peluang bisnis. Budaya merokok itu negatif ya teman-teman, tetapi membuka peluang bisnis dan tenaga kerja. Yang selanjutnya itu ada faktor pemerintah, government. Kebijakan pemerintah pasti mempengaruhi kondisi bisnis masyarakat suatu negara. Orde Baru, misalnya kebijakan ekonomi pemerintahan lebih menjanjikan, misal Repelita, Pekdes 88, Paktus 89, dan lain. Kebijakan politis. Masa reformasi, kebijakan politik dan demokrasi, ekonomi, dan masa kini tekad SBY menjadi bangsa mandiri dan berjati diri. Yang terakhir itu ada faktor hubungan internasional. Pengaruh hubungan antar bangsa zaman informasi saat ini jarak menjadi tidak ada. Kejadian di seluruh dunia akan diketahui dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dengan mata kepala sendiri. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kondisi negara lain. Kebijakan politik suatu negara bisa mempengaruhi kondisi ekonomi negara lain. Efek globalisasi itu contohnya seperti bursa saham, indeks Dow Jones AS akan sangat mempengaruhi pasar saham di Asia. Yang selanjutnya ada fluktuasi mata uang keras atau dolar euro mempengaruhi kondisi ekonomi negara berkembang. Yang ketiga itu ada fluktuasi harga minyak dunia berpengaruh ke bursa efek dan falas, dan lain-lain. Yang terakhir itu krisis global AS berimbas pada pertumbuhan ekonomi di sebagian negara besar di dunia. Efek ketergantungan. Terima kasih.